Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Oke, jadi di vlog aku kali ini, karena banyak yang nanyain ke aku kalau gimana sih kak cara dapatnya beasiswa, gimana sih kak kalau misalnya kita nggak lulus di universitas negeri, terus kita mau masuk di universitas swasta yang katanya mahal dan ada banyak prosesnya. Tapi gimana cara yang lebih gampangnya biar kita masuk dengan biaya yang murah dan juga eh, tidak menyusahkan orang tua. Kita meringankan beban orang tua. Nah, hari ini aku bakal sharing ke kalian tentang pengalamannya aku dalam mendapatkan beasiswa. Jadi dulu aku pas kelas 3, pas aku kelas 3 kayaknya aku mulai dari kelas 2 ya. Dari kelas 2. Jadi pas kelas 2 itu kan aku jurusannya jurusan IPS. Aku di sekolahnya aku tuh em, penjurusannya tuh dimulai dari kelas 2 SMA. Kalau dulu aku karena aku masih kurikulum 2006 KTSP kan. Jadi pas aku kelas 2 SMA itu aku udah memutuskan untuk kalau misalnya aku udah mulai berpikir nih kalau misalnya aku nggak lolos di SNPTN ataupun memang aku nggak ingin lanjut ke tahap yang berikutnya SBMPTN, aku udah punya cadangan kayak gitu. Cadangannya tuh seperti masuk di universitas swasta melalui jalur beasiswa. Nah, oke. Jadi pas aku mulai mencari-cari tahu itu, pertama yang aku lakukan tuh aku cari di internet. Jadi di internet itu sudah mulai ada informasi tentang beasiswa karena aku dulu angkatannya 2000. Aku kan kelas 2 2018. Terus aku lulusnya kan 2019. Jadi aku cari pas 2018 tuh aku cari beasiswa 2019, tahun ajaran 2019-2020. Aku cari di Google. Nah, kalau misalnya itu kemarin yang aku cari juga tuh kayak beasiswa 2019. Nah, di situ udah ada keluar tuh guys kalau misalnya kalian sudah kelas 3 semester 1 itu udah ada beasiswa banyak banget kebuka, tapi itu khusus yang swasta. Jadi yang swasta itu yang kebuka itu kayak yang kemarin aku dapat itu seperti di Presiden University, Telkom, terus ada UPH juga udah buka dari semester 1 kelas 3, terus ada Parayangan, ada Atma Jaya, ada Binus juga udah buka. Jadi ada banyak beasiswa yang udah mulai buka tuh dari kita kelas 3 semester 1. Nah, sekarang eh, tergantung dari kita ini mau fokusnya gimana. Kalau kita benar-benar pengen masuk universitas negeri, jadi harus tanamkan tekad dulu dalam hati kalian. Gimana sih kayak misalnya harus belajar lebih tekun lagi, terus kayak mempersiapkan diri lebih baik sehingga nilai-nilai kalian tuh cukup pas kalian masuk ke tahap penyaringan kayak dari SNPTN, SBMPTN dan lain-lainnya. Beberapa siswa SMA atau SMK tuh pasti pada mikir juga kan mau tes juga di negeri. Ya sama-sama pemikir aku juga. Jadi aku tuh pengen juga daftar SNPTN kan. Jadi aku tunggu aja nih. Jadi akhirnya dari antara yang aku tes di swasta itu aku cuma menunggu satu pengumuman karena dia pengumumannya tuh 2019. Kan aku kan daftarnya 2018 kan. Nah, setelah aku menunggu sekian lama, akhirnya pengumuman kedua lembaga itu ini ke aku. Jadi yang pertama diumumin itu yang dari pihak swastanya, yang pihak dari swasta kan, yang aku ikutin di UPH itu ternyata lulus dengan kesempatan beasiswanya 75% dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau misalnya aku berhasil yang ada, beasiswanya aku bisa diperpanjang gitu. Dan pas aku dengar hasil dari yang negeri, ternyata aku nggak lulus. Nah, ya memang down dan maksudnya kayak nggak mau lagi pengen lanjut SBM kan. Aku mau saranin kalian jangan langsung dengan orang lain. Kalian juga harus banyak
kalian. Orang terdekat itu punya banyak jawaban buat masalah yang kalian hadapi. Kayak misalnya jadi aku tuh cerita ke orang-orang yang aku percaya dan orang yang terdekat dalam hidup aku cerita ke mereka gimana nih sekarang kayak bingung kan. Aku pengen kayak ngebatalin beasiswanya, sedangkan aku kayak dengar-dengar dari teman-teman kan, teman-teman aku tuh pada ikut semua, pada pengen ke negeri kan. Jadi kayak hampir terhasut kayak gitu kan, pengen masuk di negeri juga. Nah, namun satu hal sini aku bahwa kalian jangan pernah mengikuti orang lain. Kalau hidup kalian mengikuti orang terus, nanti akan jadi ekor, bukan jadi kepala. Jadi di sini aku pengen saran kalian, motivasi kalian bahwa kalian harus berpikir satu kalian bakal jadi kepala bagi teman-teman kalian, bagi orang-orang yang ada dalam satu organisasi. Nah, itu yang menyebabkan aku akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan untuk mengambil beasiswa berbeda kan. Jadi aku ambilnya dari swasta dan beasiswa. Dan officially kayak maksudnya menurut aku ada dampak positif buat diri. Pada mungkin ada penilaian orang berbeda-beda ya tentang aku, kayak misalnya mungkin punya apa-apa gitu ya, tapi setiap kali aku mendengar hal itu aku selalu mengambil dampak positif dari keputusan yang aku ambil ini. Jadi menurut aku positif yang bisa aku ambil yaitu aku tentang kehidupan, dan ternyata selama ini yang aku dapatkan selama aku SMA, selama aku berada di Bali itu ternyata masih kurang cukup. Dan setelah aku kuliah ini aku mendapatkan banyak hal, terlebih di universitas aku sekarang ini aku kayak merasanya memang benar-benar ambil kelas reguler, tapi di dalam universitas aku ini sudah dibiasakan kita melihat dan kita membaca, maupun pokoknya dalam kegiatan sehari-hari itu udah dibiasakan menggunakan cara-cara internasional, maksudnya kebiasaan yang sudah go internasional, kayak dari bahasanya, language-nya kan. Kita belajarnya itu biarpun kita kelas reguler, itu kita bukunya itu bahasa Inggris, PPT-nya bahasa Inggris, cuma penjelasan dari dosen doang yang membedakannya doang kan. Jadi benefit buat aku sendiri sih kayak, maksudnya nanti setelah aku lulus dari itu, aku bukan hanya bisa bekerja di perusahaan yang punya kita aja, tapi aku bisa go internasional, masuk ke perusahaan yang internasional punya, perusahaan dari luar negeri punya, aku bisa join. Dan ini salah satu didikan yang diajarkan di universitas aku juga, bahwa kalau mencapai cita-cita kalian, mulailah dari sekarang harus bekerja keras. Maka dari itu aku pengen ngajak kalian bahwa gak ada pilihan yang buruk kalau kalian sendiri yang membuat pilihan itu buruk. Jadi semua pilihan itu sebenarnya baik, tapi kalau kalian tidak menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas kayak gitu kan, ataupun kayak tidak ada motivasi di dalam diri kalian untuk menjalani aktivitas kalian di dalam pilihan yang kalian pilih itu, maka semuanya sih jadi kalian seperti arus-arus gitu doang, kalian menjadi ekor dan selamanya akan menjadi ekor. Jadi hal yang paling aku mau kasih sharing ke kalian ini motivasi juga, aku harap bisa menjadi motivasi buat kalian. Bahwa yang pertama, gak usah ikut-ikut orang. Kalau kalian mengikuti orang terus, memang sometimes ada orang yang patut kita contohi, tapi kalau misalnya dalam motivasi dan pengejaran cita-cita kita nggak ikut orang. Kalau misalnya cita-cita kita jadi A, sedangkan orang yang menjadi B, karena orang itu dekat kita, maka kita tuh pengen juga dekatnya. Enggak, kalau misalnya berbeda mereka, kalian gak usah khawatir. Bukan berarti perbedaan itu akan menghalangi relationship kalian, itu loh. Jadi makanya aku selalu berpegang kalau misalnya aku mengambil keputusan ini, teman-temannya aku nggak suka, ya terserah gitu kan. Karena maksudnya ini jalan hidup aku dan harus kalian pahami. Nah, yang kedua, kalian harus punya semangat dalam relationship, semangat untuk mau mencoba hal baru, dan semangat
belajar. Nah, kenapa ketika sangat penting menurut aku? Karena aku menerapkan aku semangat dalam menjalin relasi sama orang lain. Karena menurut aku semakin banyak juga orang yang dapat aku tolong, juga orang yang dapat menolong aku. Sepertinya bukan aku mencari hubungan timbal balik, aku lebih mencari namanya adanya keluarga baru di hidup. Karena mungkin selama aku SMA, kan aku SMA-nya di seminari kan, jadi itu semua isinya laki-laki, dan maksudnya bukan ini mengandung unsur dalam Islamin, enggak. Aku keluar dari zona nyaman itu. Sekarang aku kuliah di satu tempat yang baru, aku ingin membuka lembaran baru dan mencari orang-orang yang baru. Nah itu. Yang kedua tadi, abis relationship, kalian harus punya motivasi dalam belajar. Nah, motivasi dalam belajar ini harus bagi cara sih yang aku lakukan. Kayak misalnya kalau kalian butuh semangat, dari orang tua, kalian gak usah jam-jam, gak usah malu-malu. Jujur aja ke orang-orang yang udah kalian dekat. Karena aku biasanya kayak gitu ke teman-teman aku maupun ke beberapa orang yang aku kenal. Jadi kayak misalnya kalau aku lagi stres, ya udah to the point aja. Enggak, gue cerita ke lo, boleh nggak gini-gini? Ya, tapi ini aku tekanin lagi, ini tergantung dari diri kalian sendiri. Apakah kalian mau atau enggak? Nah, yang berikutnya, kalian harus punya motivasi, visi dan misi dalam hidup kalian. Nah, visi dan misi ini kenapa aku bilang dalam kehidupan kalian? Karena kalau kalian nggak punya visi dan misi yang jelas dalam kehidupan kalian, kalian nggak akan tahu gimana nanti arah kalian bakal berakhir, gimana nanti kalian ke depannya mau kemana. Kalian harus punya visi dan misi, maksudnya urutan-urutan apa yang kalian harus lewati dalam tahap-tahap berikutnya. Nah, aku tuh sering menetapkan juga visi misi aku. Kayak misalnya kedepannya ini aku harus ada perubahan. Misalnya aku harus belajar giat, dan kedepannya ini aku harus belajar untuk bisa menghargai orang lain gini-gini. Dalam hal kecil dulu, maka kalian bisa melakukan hal yang besar. Itu menurut aku yang sangat penting dalam kalian kalau misalnya mencoba hal baru. Jadi jangan pernah takut. Kalau kalian takut terus, kalian gak mau mencoba, dan kalian gak mau berusaha untuk beda dari orang lain, kapan nanti kalian mau ya memang kesuksesan sih nggak bisa diukur dari kata-kata aku nih kan. Kayak misalnya aku yang menuntut kesuksesan kalian, enggak. Tapi menurut aku pribadi, bahwa kesuksesan orang itu berasal dari niat dan motivasi dalam diri mereka. Jadi kalau misalnya kita nggak ada niat dan motivasi dalam diri kita, ya percuma aja. Kalian mau ngapain beribu kali juga ya nggak ada gunanya, karena kalian kayak hanya tujuannya tuh ngikut arus. Kayak orang bilang kayak gini, oh iya gitu. Jadi aku sangat senang, dan aku misalnya dalam kehidupan aku berkuliah juga, aku sering memotivasi orang kayak gitu. Kenapa aku suka memotivasi orang? Karena kalau di saat teman-teman aku bersemangat, mereka juga merupakan semangat bagi aku. Karena selama ini aku berpikir kalau misalnya di sekitar aku nggak memberikan efek positif buat aku sendiri. Nah, kalau misalnya aku egois sama diri, egois dengan mementingkan diri aku sendiri tanpa melihat orang lain, tuh aku merasa kayak bersalah banget. Karena aku mikirnya kayak orang-orang di sekitar aku juga memerlukan bantuan juga kayak timbal balik gitu loh. Kayak misalnya aku memerlukan orang lain, mereka juga memerlukan aku sebagai orang lain dalam hidup mereka. Nah, makanya aku selalu senang banget, kayak nggak pernah nolak gitu kalau misalnya aku bisa bantu orang di dalam kehidupan aku, ya bantu aja. Kalau misalnya aku bisa, ya bisa. Maka dari itu, poinnya aku mau ingatin ke kalian sini bahwa hidup ini memang gak semudah yang kalian pikirkan. Kayak misalnya kalian berpikir kayak, oh ya nanti gue mau jadi ini, setelah ini gue kayaknya bisa deh kayak gini. Ya, dalam pikiran benak kita ya memang gampang untuk dipikirkan, tetapi saat kita jalan itu ada lika-likunya, ada stepnya, ada jatuh bangunnya. Nah, di saat jatuh bangun itu, kalian harus pandai juga, harus memikirkan bahwa oh ya, selama ini saya sudah sampai di mana kayak gitu. Apakah saya sudah berbuat baik ke orang kayak gitu.
apakah saya sudah melakukan hal yang terbaik buat orang-orang di sekitar saya, kayak gitu kan. Maka kayak berusahalah berbuat yang terbaik dalam hidup kalian. Satu hari itu kalian, menurut aku ya, satu hari itu kita harus berbuat yang paling terbaik buat hidup kita. Maka di setiap hari-hari yang kita udah lewat itu kita punya kenangan yang bisa kita ingat. Terlebih kayak misalnya dalam satu hari itu kita bisa buat yang terbaik, kayak sekali kita buat terbaik itu udah merupakan kenangan buat kita. Kalau misalnya kita lanjut ke kita berusaha terus menerus, maka kenangan-kenangan itu, perbuatan yang baik itu bisa menjadi motivasi di kehidupan kita di kemudian hari. So guys, dalam hidup ini kalian gak boleh putus asa. Sama kayak aku pengen kasih tau kalian bahwa kalau kalian sempat putus asa, kalian bakal kehilangan segalanya kalian udah perjuangkan sama ini. Maka kalau misalnya kalian bingung atau apa, buka diri kalian, open yourself buat orang lain di sekitar kalian, dan cerita keluh kesahnya kalian apa. Karena kalau kalian simpan sendiri, menyimpannya sendiri, kalian gak bakal tahu itu jawabannya apa, dan kalian gak bakal bisa mendapatkan jawaban sendiri. Memang ada beberapa orang yang bisa, tapi kebanyakan di dunia ini pasti memerlukan orang lain. Kita merupakan makhluk sosial. So, sekian video aku kali ini tentang gimana aku melanjutkan beasiswa, dan sampai saat ini aku masih tetap bertahan dalam step ini. Dan ada banyak hal yang sebenarnya pengen aku ceritain banyak banget, tapi mungkin di next video aku bakal ceritain lagi versi yang lain. Namun semoga di video ini value-value yang kalian dapat bisa sangat memenuhi diri kalian, bisa memotivasi kalian untuk melakukan hal seturut dengan keinginan kalian. Bukan berarti aku mengajak kalian buat egois. Kalau kalian harus kayak gini, kalian harus kalau kalian pengennya kayak gini, kalian gak perlu dengar orang lain karena itu dari hati saya. Enggak. Lebih kepada gimana sikap kalian berani menunjukkan pendapat kalian, berani menunjukkan perasaan kalian ke orang, kayak gitu. Terlebih kayak kepada orang tua kalian, berani untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Maka semua yang kalian ingin capai itu bisa terlaksana, dan juga bisa diiringi dengan bimbingan dari orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita mengikuti keinginan kita tanpa, maksudnya kayak dengan secara kasar kita bilangnya kita mau ini kayak ini, maka ya orang yang kita ngomong itu pasti bakal kayak ya udahlah terserah dia lah, kita ikut-ikut aja, kita nggak usah urus dia, yang penting dia mau ini, terserah, kayak gitu kan. Jangan sampai orang berpikir kayak gitu ke kita. Jadi setidaknya ucapkanlah perasaan kalian, ngomong itu secara bertanggung jawab, dan berani untuk mengungkapkan pendapat kalian. Kalau kalian bisa mengungkapkan itu dengan bertanggung jawab secara halus dan penuh kayak dengan sistematis dan berasal dari hati kalian sendiri, maka apa yang ingin kalian capai itu pasti bakal didukung dengan banyak orang, terlebih kepada dari orang tua kalian, dari keluarga besar kalian, maupun dari berbagai macam pihak pasti akan dukung kalian. Oleh sebab itu, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Jangan pernah lari dari keputusan yang kalian udah ambil dari awal, dan kalian hanya pengen dekat sama orang-orang itu terus. Enggak. Kalian harus berani untuk mencoba hal baru, buka lembaran baru, dan coba untuk encourage yourself. Jadi kayak latih diri kamu sendiri, latih diri kita sendiri bahwa di kehidupan ini kita nggak bisa terus-terusan sama orang yang itu terus. Kita pasti bakal ketemu sama orang-orang yang di luar dari kita yang sekarang ini. Pasti banyak banget kejadian yang bakal datang ke kita. Nah, dari sekarang ini kita harus mempersiapkan diri kita dalam menghadapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Salah satunya sekarang ini kan. Jadi gimana kita menghadapinya dengan pemikiran yang bijaksana, dan maksudnya tindakan yang bijaksana juga. Maka semua hal yang akan datang ke kita tuh pasti perlahan-lahan cepat berlalu. Nah, oleh sebab itu guys, jangan pernah berputus asa. So, thank you sudah menonton videoku kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan like juga, agar aku bisa membuat video baru lagi buat kalian semua. Thank you.